Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 15 sampai dengan 26. Sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, mohon kiranya Tuhan berkenan untuk pimpin kami di dalam pembacaan kitab suci kami. Pimpinlah kami Tuhan untuk kami boleh membaca dan memahami bagian-bagian kitab suci kami sehingga kehidupan kami pun boleh dibentuk berdasarkan pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sesudah tinggal beberapa hari di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan senang hati. Keesokan harinya pergilah Paulus bersama kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka dan menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain melalui pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah dan berkata kepada Paulus, "Saudara, kau lihat, beribu-ribu orang Yahudi telah percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Namun mereka mendengar tentang engkau bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama dengan engkau. Lakukanlah penyucian diri bersama dengan mereka dan tanggunganlah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Namun mengenai bangsa-bangsa lain yang telah percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dan ia melakukan penyucian diri bersama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan kapan upacara penyucian itu akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudara sekalian, kita mengingat ya bahwa Paulus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem dan sekarang saudara, dia sudah sampai di Yerusalem. Dia sedang berada di dalam teritori di mana ada begitu banyak orang-orang Yahudi, dan khususnya di dalam bagian sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa Paulus berencana untuk sampai ke Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta, saudara. Jadi kita bisa membayangkan saudara bahwa pada waktu itu kalau betul ya Paulus sampai di dalam hari raya itu, maka Yerusalem menjadi satu buah kumpulan yang sedang sangat ramai-ramainya, dan ramai oleh karena ada banyak orang-orang Yahudi yang berziarah untuk hari raya Pentakosta, saudara. Dan sekarang Paulus sudah sampai di Yerusalem. Saya pikir ya cukup kuat ya untuk kita mengasumsikan bahwa Paulus itu sedang ada di sana di dalam masa-masa Pentakosta, saudara. Sehingga ada banyak orang Yahudi yang berziarah di sana, saudara. Maka saudara, ada rumor yang menyebar ya, di mana katanya adalah bahwa Paulus itu sudah melarang orang-orang Yahudi untuk tidak lagi melakukan hukum Musa, untuk tidak bersunat, untuk meninggalkan ya kurang lebih itu adat istiadatnya orang Yahudi, sehingga nanti akan terjadi keributan di sini. Oleh karena itu sekarang Paulus harus berkompromi. Dia itu harus berkompromi dengan menunjukkan bahwa dia adalah Yahudi sejati. Dia adalah orang yang mau memelihara Taurat. Oleh karena itu ya sudahlah Paulus berkompromi. Meskipun itu kurang menyenangkan hatinya, tapi akhirnya ya dia mau juga lah ikut dalam upacara pentahiran dan lain sebagainya, seturut dengan adat istiadatnya orang Yahudi. Jadi dia berkompromi sajalah karena pada waktu itu sedang ramai, saudara. Saudara, apakah demikian cara kita membacanya? Saya percaya tidak ya, saudara. Nah, kita melihat ya sekali lagi ya di dalam bagian ini Paulus sudah sampai di Yerusalem. Dia sampai di Yerusalem lalu dia menceritakan, saudara, bagaimana Tuhan Allah bekerja di antara bangsa-bangsa lain, saudara. Sehingga kita melihat ya apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah, saudara, sejak di dalam perjanjian lama ya. Sejak dalam Kejadian pasal yang ke-12. Sebetulnya sejak dalam Kejadian pasal pertama ya, Tuhan Allah itu sudah berfirman kepada Adam dan Hawa untuk apa, saudara? Untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Jadi gambar dan rupa Allah itu harusnya memenuhi bumi. Tapi manusia sudah jatuh dalam dosa, saudara. Oleh karena itu sekarang sudah bumi dan manusia yang banyak itu sudah menjadi manusia yang sangat banyak, tetapi banyak di antara mereka yang tidak betul-betul mencerminkan diri sebagai gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu saudara, Tuhan Allah memanggil keluarga Abraham, memanggil Abraham supaya Abraham itu menjadi berkat bagi semua bangsa. Dari awal itu planningnya, saudara, sejak dalam Kejadian pasal pertama sampai dalam Kejadian pasal 12, pemanggilan Abraham adalah untuk menjadi berkat bagi semua bangsa, dan itu semua on track
inline dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa kamu akan menjadi saksi dari Tuhan Yesus Kristus, Mesias yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama. Mereka akan menjadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Maka sekarang Paulus datang ke Yerusalem dan menceritakan bahwa betapa Tuhan itu sudah bekerja dengan luar biasa di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan Paulus itu memberikan penekanan terus-menerus bahwa gereja adalah satu, ya. Gereja adalah satu. Oleh karena itu kita melihat orang-orang non-Yahudi tidak harus menjadi orang Yahudi dulu. Tapi orang-orang non-Yahudi bukan berarti lantas meninggikan diri lalu merasa lebih atas, lalu orang-orang Yahudi jadi second class citizen di dalam Kristianitas. Tentu saja tidak, Dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Paulus dalam bagian ini adalah satu buah keindahan. Di satu sisi memang dimulai dari orang Yahudi, lalu menjadi berkat bagi semua bangsa, Dan ketika dia berkeliling di antara gereja-gereja non-Yahudi itu, gereja-gereja non-Yahudi, gereja-gereja Gentiles membawakan bantuan, dan sekarang dibawa kembali kepada gereja di Yerusalem, Dan kita bisa melihat dalam hal ini kita melihat ada kesatuan. Asalnya kita mendapat berkat dari antara orang-orang Yahudi. Yesus adalah orang Yahudi, Yesus adalah Mesias yang dijanjikan di dalam kitab sucinya orang Yahudi. Tetapi dari mula-mula rancangannya adalah untuk sampai kepada bangsa bukan Yahudi. Dan setelah bangsa bukan Yahudi itu mereka betul-betul terberkati, mereka pun juga memberikan ucapan syukur mereka. Mereka memberikan persembahan, dan sekarang persembahannya dibawa oleh Paulus sampai ke Yerusalem, Maka ini adalah satu buah berita yang sangat mensukacitakan, Gereja adalah satu, dan janji Allah digenapi dengan indah, Yaitu bahwa di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, mereka sungguh-sungguh telah menjadi percaya. Ada pekerjaan Tuhan yang sedemikian besar, Dan bukan berarti orang Yahudi ditinggalkan. Ada berita juga bahwa di sini beribu-ribu orang Yahudi juga sudah menjadi percaya. Wah, ini puji Tuhan juga, Tetapi rumor menyebar dengan cepat. Rumor menyebar dengan cepat, yaitu bahwa Paulus itu melarang orang-orang Yahudi diaspora. Jadi kan dia pergi penginjilan ke dalam tempat yang jauh, ya. Kita mengingat setelah di dalam pemberitaan perjalanan misi yang ketiga di Asia, Nah, di sebelum-sebelumnya sudah sampai ke Makedonia, kita melihat di dalam daerah-daerah yang sangat luas itu ada orang-orang Yahudi juga di sana. Meskipun Paulus itu nanti akhirnya akan mendirikan gereja-gereja yang sebagian besar diantaranya adalah dihuni oleh orang-orang non-Yahudi, bukan berarti nggak ada orang Yahudinya di sana, Bahkan kebiasaan Paulus itu jelas kok. Biasanya ketika dia sampai ke dalam satu buah kota, dia cari tempat ibadah, dia cari sinagog, dia cari tempat ibadahnya orang Yahudi, Di Filipi seperti itu, di Tesalonika seperti itu, di dalam banyak daerah seperti itu, di Korintus juga bertemu dengan banyak orang Yahudi juga, Meskipun di dalam gerejanya ada banyak orang non-Yahudi, bukan berarti orang-orang Yahudi ditinggalkan, Nah, rumor tersebar, bahwa Paulus mengajarkan bahwa orang-orang Yahudi, kamu sudah tidak usah lagi menjalankan adat istiadatnya orang Yahudi, tidak perlu bersunat, tidak perlu menjalankan hukum Taurat. Dalam hal ini kita mendapat rumornya itu bergerak secara liar dan secara kacau, Pertama-tama, kita mesti dengan jelas menyatakan bahwa Paulus memberitakan bahwa untuk menjadi orang Kristen tidak wajib untuk menjadi orang Yahudi. Jadi bagi orang-orang non-Yahudi yang menjadi Kristen, mereka tidak harus menjadi orang Yahudi dulu, Ini sebetulnya adalah satu buah isu yang sudah ditegaskan sejak di dalam konsili di Yerusalem, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, Kita mengingat pada waktu itu setelah perjalanan misi yang pertama, Paulus ada memberitakan Injil di provinsi Galatia, Rupanya ada orang-orang dari Yerusalem, yang tidak disuruh oleh Yakobus, tidak disuruh oleh penatua di sana, Mereka datang lalu mulai membuat resah, mengacaukan. Mereka disebut sebagai Judaizers, mengatakan bahwa kamu jadi Kristen, padahal kamu bukan Yahudi. Kalau orang bukan Yahudi mau menjadi Kristen, kamu harus jadi Yahudi dulu. Kamu mesti bersunat, mesti menjalankan hukum Taurat. Lalu diadakanlah sidang di Yerusalem, Setelah berita itu sampai di Antioquia, terjadi keributan di Antioquia, lalu diadakanlah sidang di Yerusalem. Dan sidang di Yerusalem sudah menyatakan dengan jelas, bahwa orang-orang non-Yahudi ketika mereka mau menjadi Kristen, mereka tidak harus menjadi Yahudi dahulu, Dan itu tegas, Posisi itu Paulus tidak mundur, Mau berkelahi dengan Petrus sekalipun dijabanin, Berkelahi dengan Barnabas sekalipun dijabanin, Nah, itu dia tidak mundur, Bahwa orang non-Yahudi untuk menjadi Kristen, mereka tidak harus menjadi orang Yahudi dulu. Tetapi keep on track, Bukan berarti orang non-Yahudi itu bisa tetap hidup di dalam penyembahan berhala, hidup di dalam percabulan, tidak, Oleh karena itu, di dalam bagian ini ada penekanan tentang hukum halal haram makanan, Nah, dietary law ini bukan sekedar urusan makanan yang masih tersisa dari hukum Taurat yang masih dipelihara. Jadi kita mungkin bisa sedikit kacau, ketika melihat ini, Namun mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu bahwa mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Ini gimana sih? Jadi orang non-Yahudi tidak harus jadi orang Yahudi dulu.
tidak harus bersunat, tetapi ada satu buah bagian di dalam hukum halal haram makannya orang Yahudi yang mereka harus ikutin. Loh, kenapa kok setengah-setengah seperti ini? Kenapa kok kacau seperti ini? Nah, ini bukan kacau ya saudara, karena pada waktu itu sudah tipe-tipe makanan seperti itu adalah tipe-tipe makanan yang memang biasanya itu dimakan atau dikonsum bersama-sama dengan ibadah-ibadah di antara orang-orang yang menyembah berhala, saudara. Percabulan, lalu makanan-makanan tertentu, saudara. Oleh karena itu, saudara, bagi bangsa non-Yahudi, mereka tidak harus menjadi Yahudi dulu. Itu clear. Tapi dalam sidang Yerusalem juga dikatakan, saudara, bahwa kamu harus menjauhkan diri dari makanan-makanan tertentu. Bukan berarti dietary law itu tetap harus dipertahankan menjadi satu hukum yang lebih penting daripada yang lain, bukan. Tetapi, saudara, karena pada waktu itu dietary law itu menjadi semacam kayak menjadi marking ya, seseorang itu menyembah berhala atau tidak, saudara. Maka ketika kamu menjadi Kristen, kamu menjadi Kristen, bukan menjadi Yahudi, tetapi kamu menjadi Kristen. Artinya menjadi Kristen tidak sama dengan menjadi Yahudi, tetapi bukan berarti kalau sudah jadi Kristen, kamu tetap gak apa-apa berada dalam percabulan dan penyembahan berhala. Ya tentu saja tidak, saudara. Dan dalam hal ini sudah sidang Yerusalem sudah clear, Yakobus sudah clear, para penatua Yerusalem sudah clear. Mereka sudah mengirimkan surat kepada gereja-gereja non-Yahudi bahwa mereka itu tidak harus menjadi orang Yahudi dulu, saudara. Tetapi, saudara, apakah artinya tidak menjadi Yahudi dulu? Berarti orang Yahudi disuruh stop, disuruh berhenti untuk jadi orang Yahudi. Oh ya, enggak juga. Nah, ini sudah menjadi kacau di sini, saudara. Muncul berita bahwa Paulus itu kan memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus berkata kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi itu bahwa kamu tidak harus disunat dahulu. Tapi sudah, hal ini diekstensikan sehingga seperti seolah-olah Paulus mengatakan bahwa bagi orang Yahudi sekalipun yang ada di diaspora ya, orang Yahudi yang ada di Korintus lah, orang Yahudi yang ada di Makedonia, ada di Akaya, lalu ada di Asia, bagi orang-orang Yahudi kalian juga tidak boleh bersunat. Ya tentu saja Paulus tidak melakukan itu, saudara. Yang melakukan itu adalah Antiochus Epiphanes, saudara. Kita melihat ya, itu orang kafir yang melakukan itu, saudara. Paulus menegaskan bahwa untuk jadi orang Kristen tidak harus jadi orang Yahudi, tapi bukan berarti jadi orang Yahudi harus berhenti jadi orang Yahudi. Oh enggak, saudara. Paulus sendiri, saudara, adalah seseorang Yahudi. Dia adalah Yahudi asli, bahkan ketika dia itu dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul secara spesifik untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, dia tidak berhenti dari keyahudiannya dan dia juga tidak menyangkali keyahudiannya, dia tidak malu terhadap keyahudiannya, saudara. Kadang-kadang, saudara, kita secara agak salah baca ya, kita overemphasize bagian tertentu lalu seolah-olah menjadikan Paulus itu figur yang berbeda. Nah, itu rumornya memang begitu, saudara. Kalau di dalam surat Filipi misalkan, saudara, kan kita mendapati ya Paulus itu menyatakan bahwa inilah kebanggaanku dahulu, lalu dikontraskan dengan Kristus, aku menganggapnya sebagai sampah, gitu ya, saudara ya. Dalam Filipi pasal yang ketiga, saudara ya, Paulus mengatakan bahwa saya ini orang Yahudi asli loh, orang Ibrani asli, saya dari suku Benyamin, saya adalah dari orang mazhabnya itu Farisi, saya itu menganiaya jemaat, tetapi semua kebanggaan itu aku anggap sampah ketika aku bandingkan dengan kemuliaan Kristus. Saudara, apakah argumentasi ini menjadi satu buah argumentasi yang perlu kalau Paulus tidak menganggap bahwa itu semua penting? Maksudnya begini, saudara. Kalau saya mengatakan seperti ini ya, saudara, saya sudah berkorban bagi kamu loh. Saya ini sudah memberikan segala yang saya bisa buat kamu. Buktinya apa? Buktinya kemarin saya kasih kamu aqua gelas 1. Kira-kira saya bisa ngomong gitu enggak? Enggak kan, saudara. Itu bukan pengorbanan apa-apa, saudara. Kalau saya memberikan kepada kamu yang saya sendiri juga rasa tidak terlalu berharga, saya enggak ngomong seperti itu, saudara. Saya sudah mengorbankan aqua gelas 1 kepada kamu. Ya, itu nggak mengorbankan apa-apa, itu sudah namanya, sudah. Tapi justru dengan Paulus menyatakan bahwa saya adalah orang Ibrani asli, saya ada disunatkan pada hari yang ke-8, saya dari suku Benyamin, saya orang Farisi, saya tidak bercacat dalam menjalankan hukum Taurat, saya itu menganiaya jemaat. Paulus menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat utama. Dia menganggap hal itu sebagai satu hal yang indah sekali, yang penting sekali. Hanya saja ini yang penting ini boleh dianggap sampah ketika dibandingkan dengan kemuliaan Kristus. Artinya ini yang penting. Paulus tidak pernah berhenti untuk menganggap bahwa keyahudiannya itu penting atau dia menjadi malu karena keyahudiannya. Enggak, saudara. Maka, saudara, ketika Paulus di dalam bagian ini ya menjalankan upacara pentahiran, dia tidak sedang kompromi. Ya sudahlah, supaya menenangkan hati orang-orang itu, ya sudah, saya tak melakukan ini sebagai kompromi. Sebetulnya hati saya sih kurang suka. Enggak, saudara. Karena apa? Karena Paulus itu tidak berhenti jadi Yahudi kok. Dia tidak berhenti bangga menjadi orang Yahudi. Ketika dia menjalankan ini semua, saudara, seperti yang tadi ya disuruhkan oleh ini ya. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar bahwa mereka bersama dengan engkau. Lakukanlah penyucian diri bersama dengan mereka dan tanggungkanlah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Paulus tetap memelihara hukum Taurat. Paulus menjalankan ini gimana, saudara? Dia kira-kira hatinya berat. Aduh, sebetulnya saya sudah tidak suka lagi dengan Taurat. Enggak, saudara ya. Karena apa? Karena Paulus itu tetap Yahudi, saudara.
Dia adalah Yahudi Kristen. Ketika dia melakukan upacara pentahiran, dia memotong rambutnya, bernazar dan lain sebagainya, saudara. Itu semua dia lakukan sebagai orang Yahudi Kristen. Paulus memang adalah seorang rasul yang dipanggil untuk menjadi rasul, khususnya ya memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi, tapi dia sendiri tetap adalah seorang Yahudi Kristen, memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Setelah itu sudah mengumpulkan bantuan dari bangsa-bangsa bukan Yahudi Kristen kepada orang-orang Yahudi Kristen, saudara. Iya, itulah Paulus, saudara. Dia menjalankan fungsinya dia sebagai orang Yahudi Kristen. Saya ingin ajak kita untuk lihat sedikit, saudara, di dalam surat Roma, saudara, pasal yang ke-11 ya. Dari sini ya kita bisa melihat ya bahwa Paulus itu sendiri tetap adalah orang Yahudi tulen, saudara ya. Pasal 11 ayat 1, setelah itu ayat 11 sampai dengan ayat 15. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuangkan umatnya? Sekali-kali tidak. Sebab aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Dia tidak menolak kalau dia itu orang Yahudi. Dia Yahudi asli, keturunan Abraham dari suku Benyamin. Lalu sudah, ayat 11 sampai 15. Karena itu aku bertanya, apakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tetapi karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain untuk membuat mereka cemburu. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kegagalan mereka berarti kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan kecemburuan di dalam hati kaum sebangsaku dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari antara mereka. Sebab jika penolakan mereka berarti pendamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti selain hidup dari antara orang mati. Jadi sudah dari sini kita melihat ya, Paulus adalah dia yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah berhenti bangga menjadi orang Yahudi. Tidak pernah berhenti menjadi orang Yahudi dan tidak pernah berhenti bangga sebagai orang Yahudi, sudah. Bahkan dia mengatakan sudah dalam argumentasinya surat Roma, kamu lihat ya, bangsa bukan Yahudi tidak percaya, maka Injil sampai kepada bangsa lain. Artinya ketidakpercayaan mereka pun jadi berkat. Apalagi kalau sampai mereka jadi percaya, bukankah itu akan menjadi berkat yang lebih besar lagi, saudara? Nah ini sudah adalah menunjukkan betapa Paulus itu memang dia sangat masih mencintai orang-orang Yahudi. Bahkan dia mengatakan dah, ini loh kesukaan saya, kebanggaan saya sebagai rasul untuk bangsa bukan Yahudi, yaitu supaya ketika saya melayani bangsa-bangsa bukan Yahudi, bangsa bukan Yahudi mendapatkan berkat Tuhan yang besar, maka bangsa Yahudi pun akhirnya cemburu dan mereka pun bisa diselamatkan. Kebanggaan Paulus menjadi rasul bukan Yahudi pun karena dia masih concern kepada orang-orang Yahudi ini, saudara ya. Nah ini ya, sekali lagi ya, ayat yang ke-13. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. 14, yaitu kalau aku dapat membangkitkan kecemburuan di dalam hati kaum sebangsaku dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Jadi sekali lagi sudah dalam bagian ini ya, Paulus tidak sedang berkompromi. Ya sudahlah karena tekanan massa, ya udahlah saya ikut upacara pentahiran. Tidak, sudah. Dia melakukan itu semua, memang betul ada situasi terhadap massa. Tetapi sudah, dia secara wajar saja melakukan apa yang dia harus lakukan sebagai seorang Yahudi Kristen. Kalau yang lain tuh non Yahudi, apakah perlu melakukan apa yang dilakukan oleh Paulus? Gak harus. Gak usah jadi orang Yahudi. Tetapi sudah, karena Paulus adalah orang Yahudi Kristen, maka dia juga menjadi orang Yahudi Kristen, saudara. Saya percaya, saudara, bahwa panggilan saudara dan saya adalah panggilan yang sama, saudara. Kita adalah orang-orang Kristen. Kita dipersekutukan oleh Injil yang sama, saudara. Dan saudara dan saya punya panggilan yang masing-masing, saudara. Mungkin saudara adalah orang Tionghoa, mungkin saudara adalah orang Batak, mungkin saudara adalah orang Manado, mungkin saudara adalah orang Nias, mungkin saudara adalah orang Jawa, mungkin saudara adalah orang apa. Dan bukan cuma dari suku saja, saudara. Mungkin Anda adalah orang kaya, mungkin Anda orang miskin, mungkin Anda orang sakit, mungkin Anda orang sehat, mungkin Anda orang muda, mungkin Anda orang tua, laki, perempuan, saudara. Masing-masing kita sudah punya konteksnya kita. Dan marilah kita menjadi satu gereja dengan panggilan kita masing-masing. Buat saya, seorang laki-laki Tionghoa, Kristen, berbahasa Indonesia, tinggal di Pulau Batam, sudah ada panggilan saya. Bagi Anda ada panggilan Anda, tapi kita semua memiliki satu buah panggilan sama, yaitu kita adalah gereja. Kita adalah orang-orang Kristen. Biarlah Tuhan memimpin kita untuk menyadari panggilan kita secara spesifik dan kita sungguh-sungguh menjalankan panggilan kita. Itu yang akan menjadi pokok doa kita, saudara. Kita ingin sungguh-sungguh menjadi orang Kristen saja di dalam setiap panggilan kita yang unik, dalam keadaan dan kondisi kita yang unik. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita. Terpujilah Tuhan.